الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وإمامنا وقائدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di pagi hari yang penuh keberkahan ini. Kita kembali diberikan oleh Allah taufiknya untuk bisa sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita ibadah salat subuh berjamaah. Tentu kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah ibadah kita ini bisa menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap layak menjadi ahli jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita sudah memasuki pekan terakhir dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Artinya semakin dekat kita akan disambut atau kita yang menyambut bulan Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan diberi panjang umur, bisa mengisi bulan Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya. Namun karena itu jemaah sekalian, kita pun harus mewaspadai diri, mawas diri ketika Allah beri kesempatan untuk kita bisa bertemu dengan Ramadan. Jangan sampai Ramadan yang merupakan karunia Allah ini kita sia-siakan. Karena dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Al-Bahruz Zakhar, diriwayatkan pernah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama dengan para sahabatnya itu tiba-tiba mengucapkan 3 kata amin, ya, amin, amin, amin. Ya, tapi bukan saat pilpres ini Pak ya. Maka kemudian para sahabat yang mendengarkan Nabi SAW tiba-tiba mengucapkan kata amin 3 kali ini, ya, terheran apa gerangan yang menyebabkan Nabi SAW mengucapkan 3 kata amin. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Lima amanta ya Rasulullah? Kenapa anda mengucapkan 3 kata amin ya Rasulullah?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril menyampaikan kepadaku 3 doa yang masing-masingnya aku amini." Jadi doa ini jemaah sekalian berasalkan dari Sayyidul Malaikah, doa yang datang dari malaikat paling mulia yaitu malaikat Jibril, diamini oleh Sayyidul Khalaiqi wal Bashar, diamini oleh manusia yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus kita kemudian memperhatikan kandungan doa ini. Apa isi doa malaikat Jibril kepada Nabi dan diamini oleh beliau? Yang pertama adalah raghima anfu rajulin dzukira ismuka wa lam yusalli alaika. Kata malaikat Jibril, celaka seseorang yang namamu wahai Muhammad disebutkan di hadapannya tapi orang itu tidak mau bersolawat kepadamu. Maka kemudian Nabi mengatakan amin. Kemudian yang kedua, wa raghima anfu rajulin laqiya abawaihi au ahadahuma hayyan wa lam yudkhilahul jannah. Dan celakalah seseorang, kata malaikat Jibril, diberikan kesempatan bisa bertemu dengan kedua orang tuanya atau satu di antara mereka dalam kondisi hidup di dunia, tapi pertemuan itu tidak membuat sang anak masuk surga. Maka kemudian kata Nabi, amin. Dan yang ketiga, wa raghima anfu rajulin laqiya ramadhana tsumman salakha wa lam yughfar lahu. Dan celakalah seseorang yang diberikan kesempatan bisa bertemu dengan Ramadan, tapi ketika Ramadan nanti meninggalkannya, Allah tidak berkenan mengampuni dosa-dosanya. Lalu Nabi katakan amin. Nah, disinilah jemaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, khususnya doa terakhir malaikat Jibril ini menjadi satu cambukan bagi kita. Jangan sampai Ramadan yang sebentar lagi kita akan sambut ini malah menjadi istidraj. Ya, bukan menjadi nikmat yang harus kita syukuri dengan memaksimalkan ibadah di dalamnya. Ya, karena yang namanya karunia Allah itu Pak ada 2 kemungkinan. Bisa jadi berupa nikmat yang Allah inginkan untuk kebaikan bagi kita, tapi bisa jadi dia berupa istidraj, ya, yang nikmat yang malah membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah
mendekati momentum bulan Ramadan ini, ya, kita tentu harus mempersiapkan diri agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doa keburukan dari malaikat Jibril ketika nanti Ramadan meninggalkan kita, lalu kita abaikan setiap detik waktunya dengan hal yang sia-sia, malah menyebabkan kita termasuk orang-orang yang tidak layak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita bisa mengukur, Pak, agar kita bisa mengukur kualitas Ramadan kita itu seperti apa, ya, dan tentu dengan harapan kita mendapatkan ampunan Allah. Sesungguhnya pengukuran kualitas Ramadan kita itu sudah bisa kita lihat dari sejak sebelum Ramadan. Ya, dari sejak apa yang sudah kita siapkan, kita planning sebelum kita bertemu dengan Ramadan. Karena kalau dalam ilmu manajemen itu kan Pak, yang namanya evaluasi kan tidak hanya ketika program kerjanya dilaksanakan kan. Evaluasi sudah bisa dilakukan dari sejak proses perencanaannya, planningnya. Ya. Jadi ketika seseorang kemudian merencanakan sesuatu dengan baik, maka insya Allah kalau kemudian dia komitmen menjalankan rencana tersebut akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, bagaimana kemudian seseorang bisa mendapatkan Ramadan yang baik, Pak? Planning saja nggak dilakukan. Perencanaan saja tidak dilakukan. Yang merencanakan saja, yang sudah punya program saja belum tentu sukses, apalagi yang tidak merencanakan. Ya. Karena itulah Nabi SAW sudah mencontohkan kepada kita, Pak, persiapan-persiapan Ramadan itu dengan baik. Dan alhamdulillah di tengah masyarakat Muslim pun, ya, menjelang Ramadan sudah mentradisi sesuatu yang kemudian kita sebut dengan istilah tarhib Ramadan. Ini tradisi yang baik, teman sekalian, ya. Ini tradisi yang baik karena secara substansi sesungguhnya juga ada dasarnya kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, apalagi di masyarakat kita juga kan, Pak, biasanya tarhib Ramadan diisi dengan hal-hal yang mensyiarkan Ramadan. Ya, salah satunya adalah pawai Ramadan dan semacamnya. Ya, saya katakan, Pak, ya, pawai Ramadan ini nggak usah ditanya, pernahkah Nabi SAW melakukannya, ya? Nggak akan ada kita temukan hadisnya gitu, Pak. Tapi paling tidak tradisi pawai Ramadan ataupun tradisi-tradisi menyambut Ramadan ini dengan kegembiraan, yang menyemarakkannya dengan syiar-syiar Islam, itu hakikatnya ada dasarnya kepada praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan ada satu riwayat, Pak, walaupun riwayat ini sebenarnya dinilai oleh para ulama dhaif, lemah, ya, tapi bisa menjadi sandaran motivasi amal. Karena para ulama mengatakan hadis dhaif boleh dijadikan dasar untuk fadhailul amal. Apa itu hadisnya? Kata Nabi SAW, man fariha bihuduri Ramadan harramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Jadi bergembira saja itu karunianya besar, pahalanya besar, apalagi kita sambut dengan amal soleh. Karena itu jamaah sekalian, para ulama juga sepakat, Pak, ya, menampakkan rasa tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan termasuk dosa besar. Atau berharap Ramadan segera berlalu dalam kehidupannya termasuk dosa besar. Ya, karena itu maknanya dia tidak senang dengan karunia Allah berupa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan sampai tercetus dalam lisan kita, Pak, atau dalam hati kita ada satu ungkapan, Ramadan lagi, puasa lagi, puasa lagi. Nah, ini tanda-tanda ada penyakit dalam hati kita. Ya, karena orang-orang soleh malah berharap sepanjang waktu dia berada dalam Ramadan gitu. Kok kita malah mau bersegera pergi dari Ramadan? Nah, karena itu jemaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan pada momen ini, Pak, ya, mungkin kita belum melanjutkan kajian yang sebelum-sebelumnya terkait dengan persiapan-persiapan apa yang hendaknya kita lakukan menjelang Ramadan mendatangi kita. Ya, mudah-mudahan persiapan ini menjadi salah satu tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang layak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setidaknya jemaah sekalian ada 4 persiapan yang harus kita lakukan. Ya, sebenarnya tahun lalu juga pernah kita sampaikan, Pak, tapi biar nggak masalah diulang-ulang terus, ya, biar semakin ingat, ya. Yang pertama adalah persiapan dari aspek ruh, al-i'dad ar-ruhi. Persiapan dari aspek mental, persiapan dari aspek jiwa kita, ya. Yang mana sudah kita bisa lakukan atau sudah ada tanda-tandanya, Pak, ketika kita mengekspresikannya lewat rasa gembira menyambut Ramadan. Nah, itu insya Allah menjadi satu tanda bahwa ruh kita sudah siap. Ya, termasuk dalam hal ini, Pak, Rasulullah SAW itu sudah memulai beberapa ibadah-ibadah primadona yang nanti kita lakukan di bulan Ramadan sejak dari bulan Sya'ban. Ya, di antaranya Nabi SAW itu sudah sangat sering sekali melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban, ya, untuk memberikan isyarat bahwa semakin dekat dengan
Ramadan. Makanya dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi Muhammad itu Pak sangat banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Bahkan kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad itu yasumu Sya'ban wa yuwasilhu ila Ramadan. Nabi Muhammad itu banyak berpuasa Sya'ban dan bahkan dilanjutkan sampai bulan Ramadan. Nah, ini sebagai tanda bahwa Rasul sudah mengajarkan kepada kita persiapan menjelang Ramadan, salah satunya dengan memperbanyak puasa sunnah. Nah, tetapi di sisi yang lain jemaah sekalian, riwayat tentang Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini Pak, malah kalau kita baca beberapa hadis ya, bertentangan dengan hadis lain di mana Nabi malah melarang kita puasa dari pertengahan kedua bulan Sya'ban. Ya. Jadi di satu sisi Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban, tapi ada riwayat Pak, Nabi Muhammad itu malah melarang puasa dari pertengahan kedua bulan Sya'ban, termasuk hari-hari ini. Ya, dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, Nabi mengatakan, "Idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta yaji'a Ramadan." Kalau sudah memasuki pertengahan kedua dari bulan Sya'ban, yaitu dari tanggal 16 Sya'ban, maka jangan berpuasa sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, ini kan berarti ada dua hadis yang bertentangan ini, Pak ya. Maka dua hadis yang bertentangan ini harus dikompromikan. Ya, namanya disebut dengan ilmu mukhtalaful hadis. Agar dua hadis ini dua-duanya bisa diamalkan dan tidak ada yang tidak dilakukan. Nah, bagaimana cara mengkompromikan dua hadis yang bertentangan ini, Pak? Di satu sisi Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban, di sisi yang lain Nabi malah melarang setengahnya untuk kita berpuasa. Maka kata para ulama, hikmah larangan berpuasa dari pertengahan Sya'ban ini adalah agar jangan sampai seorang muslim itu Pak tenaganya terforsir habis ya, meletihkan diri berpuasa di bulan Sya'ban hingga ketika masuk Ramadan itu sudah tidak semangat lagi mensyiarkan ibadah Ramadan dengan puasa. Nah, apalagi di masyarakat kita Pak, nggak usah dari Sya'ban, pertengahan Ramadan saja Pak itu soft-soft maju udah pada maju semua itu kan. Nah, itu yang itu padahal masih di bulan Ramadan gitu ya. Apalagi kalau sudah habis tenaganya dari sejak bulan Sya'ban gitu. Nah, maka dalam hal ini larangan ini sebenarnya agar ketika nanti Ramadan bertemu dengan kita itu masih dalam kondisi semangat beribadah. Karena ya salah satu sifat manusia itu adalah Bapak, rasa bosan gitu ya. Nah, itu jadi agar tidak muncul rasa bosan ini. Karena Nabi juga mengatakan innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan, maksudnya tidak akan berhenti memberi kita pahala selama kita sendiri yang bosan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka larangan ini dalam konteks tidak memforsir tenaga. Karena itu jemaah sekalian, para ulama sepakat tidak dilarang berpuasa sampai akhir Sya'ban kalau seandainya puasa itu tidak memforsir tenaga karena sudah biasa dilakukan. Atau puasa itu karena ada sebabnya secara khusus. Jadi yang dilarang itu puasa mutlak yang nggak ada sebabnya. Nah, misalnya jemaah sekalian, satu pekan ini Pak, kita misalnya biasa melakukan puasa Senin Kamis ya. Besok atau lusa kita hari Senin ingin puasa Senin di akhir Sya'ban. Kamis juga masih kita bisa puasa di bulan Sya'ban terakhir ya, di pekan Sya'ban terakhir. Maka boleh nggak puasa Senin Kamis ini dilakukan walaupun Nabi melarang dari pertengahan kedua bulan Sya'ban? Boleh, karena puasa Senin Kamis ada sebabnya ya, yaitu hari Senin dan Kamis yang ada kemuliaan khusus untuk kita berpuasa. Jadi yang dilarang itu puasa mutlak yang nggak ada sebabnya ya. Nah, kalau puasanya ada sebabnya seperti Senin dan Kamis maka boleh dilakukan sampai akhir Sya'ban. Yang penting jangan puasa Senin Kamis di bulan Ramadan aja Pak ya. Udah nggak ada lagi puasa sunnah di bulan Ramadan. Nah, itu yang pertama, nggak masalah. Atau puasa yang kita biasa sudah lakukan Pak, meskipun tidak terkait dengan waktu tertentu seperti puasa Daud ya. Nah, itu boleh dilakukan sampai akhir Sya'ban. Dan yang lebih penting adalah menyelesaikan qada Ramadan. Nah, ini yang paling penting ya. Karena bisa jadi ada seseorang masih punya hutang Ramadan belum dia laksanakan sampai masuk bulan Sya'ban. Maka boleh dia tunaikan qada ini sampai akhir Sya'ban. Karena mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat orang yang tidak punya uzur untuk mengqada Ramadan tahun lalu di mana dia sebenarnya mampu berpuasa qada Ramadan sampai akhir Sya'ban tapi dia tunda, dia lalai melakukannya sampai ketemu Ramadan yang akan datang, wajib baginya atau dia berdosa dan qadanya masih berlaku serta wajib baginya membayar fidyah. Ya, jadi fidyah dari qada yang belum dia lakukan. Ya, tapi sama seperti puasa Senin Kamis Pak, tidak boleh puasa qada Ramadan di bulan Ramadan.
Jadi jangan ada yang niat qada Ramadan nanti di bulan Ramadan ya. Jadi namanya puasa Ramadan ya harus puasa Ramadan, nggak ada puasa yang lain ya. Makanya makanya jamaah sekalian, saya pribadi memperhatikan Pak ya, saya merenungi kenapa ulama kita itu Pak mengajarkan lafadz niat yang biasa ditradisikan setelah kita sholat taraweh ya. Rupanya lafadz niat itu ada Pak dalam kitab-kitab fikih. Salah satunya kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi. Ya, lafadznya kan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa ada kalimat Pak? Saya merenungi ya, kenapa ada kalimat aku berniat puasa Ramadan yang hukumnya fardu pada tahun ini. Ya kan ada kalimatnya Pak, hadhihi sanati pada tahun ini. Kenapa ada tambahan pada tahun ini? Karena bisa jadi Pak, lafadz tambahan pada tahun ini dimaksudkan oleh para ulama untuk mengantisipasi ada orang salah niat. Ya, bisa jadi dia tadi puasa Ramadannya niatnya malah qada Ramadan tahun lalu. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, maka dalam hal ini puasanya nggak sah. Ya, karena dia salah niat. Maka kita diajarkan lafadz niat ini untuk meluruskan kesalahan niat kita agar tidak terjadi. Ya, nah, jadi maka apa yang dilakukan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih itu Pak, tentunya ada maksud dan tujuannya. Ya, karena ada sebagian orang kadang mempersoalkan lafadz niat ini Pak. Ya. Ada yang mengatakan, wah Nabi tidak pernah mencontohkan, dan karena Nabi tidak mencontohkan maka dia bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat di dalam neraka. Nah ini kan terlalu berlebihan Pak. Walaupun kalau kita cari dasar lafadz niat itu ada sebenarnya Pak, dari praktek Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak dengan redaksi yang tadi kita sebutkan ya. Apa dasar lafadz niat itu boleh Pak ya? Ya, dasarnya adalah hadis riwayat Imam Muslim di mana Nabi SAW ketika di pagi hari beliau mau sarapan Pak, datang ke rumah istri-istri beliau, lalu kemudian istri-istri beliau tidak mendapati memasak makanan. Artinya para istri beliau di rumah-rumah mereka tidak menyiapkan makanan pagi. Maka ketika Nabi mendapati hal tersebut Pak, apa yang diucapkan oleh Nabi setelah itu? Idzan ana shaim. Kalau begitu hari ini aku berpuasa. Kira-kira ini lafadz niat bukan ini? Nah, ini niat yang dilafadzkan oleh Nabi SAW. Awalnya beliau tidak berniat puasa di pagi hari, tapi ketika paginya tidak dapat makanan, akhirnya beliau berniat puasa. Bahkan niat puasanya diucapkan. Idzan ana shaim, kata Nabi. Kalau begitu hari ini aku berpuasa. Nah inilah salah satu dasar bahwa lafadz niat itu boleh Pak. Tapi yang saya katakan Pak, melafadzkan niat itu hukumnya boleh ya. Bukan wajib, bukan haram. Ya, lafadz niat itu boleh. Boleh itu artinya silakan mau dilakukan, tidak juga tidak ada masalah. Ya, silakan lakukan, tidak lakukan nggak ada masalah. Yang menjadi masalah itu Pak, mempermasalahkannya. Karena sesungguhnya lafadz ini bukan masalah. Maka setiap orang yang mempermasalahkan yang bukan masalah sesungguhnya itulah masalahnya. Di sinilah kita harus memahami Pak. Karena salah satu bentuk persiapan ruh kita Pak, salah satu persiapan mental kita menyambut Ramadan itu adalah kita ini harus menambah wawasan untuk tidak terlalu menghabiskan tenaga dan pikiran kita pada perdebatan-perdebatan yang tidak urgen. Ya. Jadi daripada kita memperdebatkan lafadz niat, akhirnya kemudian malah mencela satu sama lain di antara saudara muslim kita, untuk apa kita kemudian memperdebatkan hal tersebut? Ya. Artinya yang saya katakan Pak, masalah hal-hal seperti ini kalau hukumnya boleh ya tidak usah terlalu diperdebatkan secara keras gitu ya. Jadi mau melakukannya ya silakan, tidak melakukannya juga tidak masalah. Selama tidak ada unsur melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi maka di antara perkara yang juga harus kita siapkan dari aspek roh ini Pak, ya, janganlah kita kemudian menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Salah satunya memperdebatkan hal-hal yang tidak terlalu penting. Karena Nabi juga mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi SAW, di antara bentuk kebaikan keislaman seseorang dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam dunia atau di akhiratnya. Baik, ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua Pak, persiapan al-i'dadul jasadi, persiapan dari aspek fisik. Ya. Ramadan adalah bulan syahrul ibadah. Bulan di dalamnya kita banyak disyariatkan melakukan berbagai macam ibadah. Yang mana ibadah itu rata-rata membutuhkan fisik yang kuat. Ya, puasa Ramadan di pagi hari atau di siang harinya ya harus dalam kondisi sehat, bugar. Ya, makanya orang yang sakit dapat keringanan tidak puasa Ramadan. Begitu juga malam harinya kita qiyamut tarawih ya juga dituntut untuk memiliki fisik yang kuat ya. Nah, maka dalam hal ini fisik yang kuat ini juga menjadi tuntutan harus kita siapkan agar Ramadan kita maksimal.
Karena itu jemaah sekalian, saya mau tanya Pak. Ini pengalaman pribadi, mungkin juga pengalaman jemaah sekalian. Ya, kalau saya tanya begini Pak, kira-kira antara puasa Ramadan 30 full 1 bulan dengan kodok Ramadan setelah Ramadan walaupun cuma sepekan, mana yang paling mudah Pak? Mana yang mudah? Puasa Ramadan full atau dikodok nanti karena gara-gara sakit walaupun cuma sepekan, mana yang paling mudah? Ya tetap puasa Ramadan Pak. Ya buktinya yang walaupun buktinya Pak ada yang mungkin karena sakit atau ibu-ibu yang haid misalnya ya nggak puasa seminggu, yang nantinya dikodok setelah Ramadan, buktinya sampai Sya'ban pun dia tidak kodok. Padahal panjang itu waktunya kan 11 bulan ya bayangkan Pak. Ya kenapa? Ya itu tadi ya maka saya ingin katakan Pak, jaga fisik kita ya sebaiknya kita betul-betul bisa menyelesaikan puasa Ramadan. Jangan sampai ya kemudian Allah uji kita dengan sakit ya bisa jadi karena kelalaian kita sendiri yang kemudian menyebabkan kita sakit hingga akhirnya menyebabkan kita tidak bisa puasa dan harus mengkodoknya ya karena saya katakan Pak lebih mudah puasa Ramadan daripada kodok Ramadan ya sebab mudah saja sederhananya ya karena namanya puasa Ramadan setiap orang yang ada di sekitar kita pada puasa membuat kita ringan untuk melakukannya. Ya kalau kita kodok Ramadan Pak, walaupun cuma sehari 2 hari itu beratnya luar biasa. Ya, kita sendirian puasa, yang lain halal bihalal coba. Nah, coba itu gimana itu perasaan? Jadi karena ibadah itu juga Pak, ibadah itu mudah tidak mudahnya itu juga dipengaruhi oleh suasana hati istilahnya Pak. Ya kalau suasana hati kita tenang, nyaman, khusyuk, maka ibadah itu nikmat. Ya, tapi kalau ibadah itu kemudian kita isi dengan gundah gulana, ya senikmat apapun ibadah itu menjadi tidak senang, tidak nyaman. Makanya Nabi SAW melarang kita, Pak, ketika kita menghadiri sholat jamaah, melarang kita sholat jamaah dalam kondisi tergesa-gesa. Ya, karena nggak akan bisa menikmati ibadah itu kalau dalam kondisi hati kita sendiri jadi ada beban gitu. Kata Nabi SAW, "Alaikum bisakinati wal waqar." Hendaknya hadirilah sholat jamaah itu dengan cara tenang, ya hudu dan seterusnya. Nah, maka ibadah Ramadan pun seperti itu. Ya. Baik, jadi sekali lagi fisik ini kita jaga agar nanti 100% kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan. Bahkan Pak, ya, bahkan ya yang saya katakan, kalaupun kita nanti mudik, ini kan ada tradisi masyarakat kita melakukan perjalanan safar Pak. Dan selama perjalanan mudik yang kita lakukan tidak memberatkan untuk puasa Pak, saya katakan hendaknya tetap berpuasa. Meskipun dapat keringanan boleh tidak puasa ya. Wa kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar ya barang siapa sakit atau dalam kondisi safar maka dia bisa mengganti puasa di hari lain. Tapi Pak Allah mengatakan di ayat yang sama wa antasumu khairul lakum, berpuasa tetap lebih baik. Karena kenapa jemaah sekalian? Walaupun kita dapat keringanan musafir ya dianjurkan tetap berpuasa. Ya, karena ada sebagian orang juga kadang mengatakan Pak lah kalau Allah sudah kasih kemudahan kenapa kita nggak ambil kemudahan itu gitu kan. Ya, tapi kan di sisi yang lain Allah menganjurkan tetap kita berpuasa kalau bisa. Sebab jemaah sekalian larangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas musafir untuk tidak boleh berpuasa itu Pak, konteksnya kalau mengakibatkan sesuatu yang mudarat. Memang ada riwayat jemaah sekalian ya, memang ada riwayat Nabi Muhammad pernah mencela beberapa sahabat beliau yang berpuasa di tengah perjalanan. Ya, Nabi mengatakan ulaika humul usah, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau kita lihat konteks hadisnya Pak, jangan hanya dipotong pada kalimat ini saja. Kita lihat konteks hadisnya itu apa. Rupanya hadis itu Pak, terjadi di bulan Ramadan ketika umat Islam bersiap untuk menuju medan perang. Ada sebagian sahabat yang berpuasa. Disitulah Nabi celah. Jadi Nabi mencela mereka yang berpuasa itu karena sedang dalam kondisi mau perang. Ya wajarlah kalau kemudian dalam kondisi perang mereka puasa dicela karena itu bisa melemahkan pasukan. Ya, lah tapi kalau kita Pak, emang kita mudik mau perang? Coba. Kita mudik naik mobil yang ber-AC, lalu kemudian naik pesawat juga paling cuma sejam 2 jam. Ya, apa sulitnya kita berpuasa gitu. Nah, jadi maka dalam hal ini saya ingin katakan tetap kalau bisa selesaikan puasa Ramadan. Ya, selama itu tidak menyebabkan mudarat bagi kita. Ya, kenapa? Karena puasa Ramadan lebih mudah daripada qada Ramadan, dan pahala puasa Ramadan Pak sesungguhnya lebih utama daripada pahala qada Ramadan. Kenapa? Karena kita ibadahnya di bulan Ramadan. Kalau qada di mana Pak? Ya, di luar Ramadan, gitu kan? Nggak boleh qada Ramadan di bulan Ramadan. Nah ini yang kedua. Yang ketiga jemaah sekalian, persiapan yang ketiga al-i'dad al-mali, persiapan dari aspek harta.
Jadi bulan Ramadan juga jemaah sekalian, bulan yang kita dituntut juga mengkontribusikan harta kita untuk ibadah. Makanya Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis Sahih Bukhari itu pernah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwaduhu ma fi Ramadan." Nabi Muhammad itu sosok manusia yang sangat dermawan, tapi kedermawanannya semakin tampak ketika berada di bulan Ramadan. Nah, karena itulah Nabi juga menganjurkan, Pak, untuk kita menjadikan harta kita ini sebagai media ibadah kita kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Man fattara sha'iman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'." Barang siapa memberikan menu berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Artinya jemaah sekalian, ya, kalau bisa Pak, kita tidak hanya dapat pahala puasa sendiri, tapi kita juga berlomba-lomba Pak ngambilin pahala puasa orang lain. Ya, berlomba-lomba ngambilin ya pahala puasa orang lain, Pak. Ini salah satu bentuk mencuri yang halal. Mencuri pahala orang lain yang halal, Pak. Karena ketika kita memberi dia menu berbuka puasa, dia nggak niat memberi pahala puasanya bisa kita ambil. Ya, kan yang namanya amal itu kan bisa dihadiahkan, Pak ya. Tapi biasanya menghadiahkan pahala itu kan harus berdasarkan niat sang pelaksananya kan. Misalnya kita kurban ini, Pak. Ya, misalnya kita potong hewan kurban. Tapi kurban ini tadi, Pak, pahalanya mau dihadiahkan kepada keluarga misalnya atau kepada saudara. Maka wajib diniatkan. Saya niat bahwa pahala kurban saya ini untuk si fulan. Itu wajib diniatkan, Pak, agar pahalanya sampai kepada si fulan. Tapi kalau puasa Ramadan, Pak, orang yang berpuasa itu nggak niat pahalanya dikasih ke orang lain, selama kita memberi dia menu berbuka puasa itu sudah kita dapat pahalanya. Ya. Artinya tanpa kita minta dia niatkan pahala puasanya untuk kita, Pak, dengan kita memberikan dia buka puasa sudah dapat pahalanya. Makanya saya katakan ini mencuri yang syar'i ini. Ada yang mencuri pahala yang dibolehkan itu ya. Nah, meskipun hanya sebatas 1 teguk 2 teguk air. Nah, jadi disinilah kita harus cerdas beribadah bahwa Ramadan juga menuntut pahala kita atau menuntut harta kita juga dijadikan sebagai media untuk kita beribadah. Apalagi ibu-ibu yang dalam kondisi haid, ya, ketika dalam kondisi haid mungkin merasa merasa berkecil hati nih karena tidak bisa puasa, tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat, maka carilah ya media-media ibadah lain yang itu tidak melanggar syariat tapi bisa mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa. Nah, salah satunya menyiapkan menu berbuka puasa. Ya. Walaupun boleh saja sih Pak, boleh saja kalau ada orang misalnya punya program ya. Saya punya program, pokoknya selama bulan Ramadan keliling-keliling masjid. Apa itu tujuannya? Untuk nyicipin semua menu berbuka puasa secara gratis. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Itu sebagai syiar gitu, ya. Untuk ngeramein masjid ya itu nggak apa-apa gitu. Mungkin ada nggak orang yang punya niatan kayak gitu Pak? Ada. Banyak ya. Ini pengalaman pribadi Pak dulu waktu mahasiswa. Keliling-keliling masjid gitu ya, biar dapat bukaan gratis ya. Tapi ya itu tadi Pak, dengan keberadaan kita kan membuat orang lain dapat pahala kan? Maka insya Allah itu pun menjadi sebab kita dapat pahala juga ya. Baik, yang terakhir jemaah sekalian. Yang terakhir adalah al-i'dadul ilmi, persiapan dari sisi ilmu. Dan ini yang paling penting Pak. Dari keempat persiapan ini ya, yang paling penting adalah persiapan dari sisi ilmu ya, karena al-ilmu qabla al-amal, kata Imam Bukhari, ilmu itu pondasi sebelum kita beramal. Dan ilmu itu Pak, khususnya ilmu terkait dengan kita mau melakukan suatu amal soleh, di dalam Islam atau di dalam penjelasan para ulama, ilmu itu ada 2 jenis Pak. Ilmu itu ada 2 jenis, yang mana jenis pertama hukumnya fardu ain, jenis kedua hukumnya fardu kifayah. Ini seperti disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim, bahwa ilmu di dalam Islam ada 2 jenis jika dilihat dari sisi hukum ya. Pertama, ilmu yang fardu ain namanya disebut ilmul hal. Dan yang kedua, ilmu yang hukumnya fardu kifayah namanya disebut ilmu al-ahayin. Sederhananya Pak, ilmul hal itu adalah ilmu yang wajib kita pelajari karena beberapa saat lagi kita akan melakukan suatu kewajiban. Ya, jadi ilmu ini hukumnya wajib karena beberapa saat lagi kita akan melakukan suatu kewajiban yang menuntut kewajiban itu dilaksanakan berdasarkan ilmu. Maka Imam Ibnu Abdin dalam kitab Raddul Mukhtar mengatakan, kullu man ishtaghala bi syai'in yufradu alaihi ilmuhu wa hukmuh liyamtaniya 'anil harami fihi.
Seseorang yang akan diwajibkan melakukan sesuatu, maka wajiblah pula dia mempelajari ilmu tentang sesuatu itu. Agar apa? Liyamtaniya anil harami fihi, agar dia tidak jatuh kepada apa yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak, berilmu sebelum beramal hukumnya wajib. Ini ilmu hal. Tapi kalau seandainya Pak, kita berilmunya ini sebenarnya masih lama untuk diamalkan, maka hukumnya belum fardu ain. Bisa saja hukumnya fardu kifayah, dibebankan hanya kepada sebagian orang, yaitu para ulama. Bisa juga hukumnya sunnah muakkadah. Contoh misalnya begini Pak, ilmu yang belum fardu ain ini Pak ya. Misalnya kita tahun ini Pak, tahun 2025 ini kita mendaftar haji. Nah, kalau di Bekasi kira-kira Pak, antriannya berapa tahun Pak? Hah? 20? 13? Cepat banget 13 Bu. Saya mau daftar di Bekasi aja 13. 13 apa 20? 20-an Bu ya. Di Jakarta aja Bu sudah 30-an tahun. Anggaplah standarnya 25 lah ya. Standarnya 25. Nah, berarti kan kalau sekarang tahun 2025 Pak, hajinya berarti tahun 2050 ya. Ini ketika John Etes cucunya Pak Jokowi jadi presiden ini Pak. Bercanda. Nah, jadi tahun 2050 jamaah sekalian. Nah, maka ketika kita targetnya berangkat haji tahun 2050, belajar ilmu haji dari detik ini hukumnya apa Pak? Wajib nggak? Nggak wajib, masih lama mau dijalanin. Masih lama, belajar hari ini udah lupa nanti. Makanya belajar manasik hajinya itu biasanya beberapa bulan sebelum berangkat haji. Ya, tapi kalau kita mau belajar ilmu haji dari sekarang boleh nggak? Ya boleh saja, tapi belum fardu ain. Nah, maka yang saya katakan Pak, sekarang kita beberapa hari lagi akan bertemu Ramadan. Ya, kurang lebih 1 pekan kita akan bertemu dengan Ramadan. Maka belajar tentang ilmu seputar ibadah Ramadan hukumnya apa? Fardu ain. Ya, fardu ain. Karena nanti ketika Ramadan bertemu dengan kita Pak, jangan sampai ada kesalahan karena sebab kita lupa atau karena sebab kita lalai mencari ilmunya. Karena itu jemaah sekalian, sebenarnya Pak, orang yang salah dalam beramal, kalau itu didasarkan kepada kebodohan, itu tidak berdosa. Ya, misalnya gini Pak, ada orang misalnya sebenarnya dia punya kewajiban zakat, hartanya sudah mencapai nisab 85 gram emas, sudah dimiliki selama 1 tahun. Tapi bertahun-tahun lamanya Pak, dia tidak pernah menunaikan kewajiban zakat. Yang tahu cuman setahun itu zakatnya pokoknya 2,5 kilogram aja. Dia merasa kalau udah bayar 2,5 kilogram dia sudah bayar zakat, padahal ada hartanya yang menumpuk yang seharusnya dizakati, ada yang 2,5%, mungkin ada yang 5% dan seterusnya, tergantung jenis hartanya. Tapi Pak, bertahun-tahun dia tidak menunaikan zakat bukan karena kesengajaan, tapi karena ketidaktahuan. Berdosa nggak orang ini Pak? Nggak berdosa. Tapi dia berdosa kenapa tidak mencari tahu. Nah, ini Pak ya. Dia tidak berdosa karena kebodohannya, ya, tidak menjalankan kewajiban, tapi dia berdosa kenapa tidak menjalankan tidak menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya. Nah, maka di sini pentingnya ilmu sebelum beramal. Nah, terkait dengan ilmu sebelum beramal Pak, ya, khususnya nanti di bulan Ramadan, saya mau tutup dengan beberapa masalah. Yang mana masalah ini Pak, perlu saya ingatkan mungkin sepanjang tahun gitu ya, biar kita tidak salah beribadah, karena khawatirnya ketika ilmu kita salah Pak, nanti menyebabkan kita puasanya batal sebelum memulai puasa. Nah, ini masalah. Apa masalahnya jemaah sekalian? Nih, 1 Pak, ada 2 setidaknya. Yang pertama adalah, atau 1 aja nih, 1 aja, karena ingat waktu yang udah lagi syuruk ya? Oh, belum. Oh, syuruknya 6 hari lagi Pak. Selamat. Baik, jadi ada hadis Pak, hadisnya sahih, tidak ada masalah ya, pemahamannya yang perlu disahihkan. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya yang perlu disahihkan. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida wa fi yadihil ina, fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Kata Nabi SAW, jika seorang di antara kalian mendengarkan azan, di tangannya masih ada makanan yang belum dia habiskan, maka janganlah diletakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya. Nah, pertanyaannya Pak, masih bolehkah kita makan sahur ketika azan berkumandang? Nah, kalau berdasarkan hadis tadi berarti boleh nggak? Boleh ya? Benar?
Nah, di sini Pak, jangan kita pahami secara letelek. Apalagi ada sebagian orang Pak punya pandangan gitu ya. Azannya kan belum selesai, masih asyhadu alla ilaha illallah gitu. Yang penting belum la ilaha illallah, maka terus saja dia makan sahur gitu. Ya, apalagi ada lagi yang lebih parah Pak. Mumpung belum iqomah. Wah, ini. Nah, ini yang saya katakan tadi Pak. Orang yang punya prinsip kayak gini, dia puasanya batal sebelum memulai puasa. Karena salah ilmu. Padahal hadis ini Pak harus ditafsirkan oleh hadis yang lain. Ya, karena hadis itu seperti Al-Qur'an, yufassiru ba'duhu ba'dha, saling menafsirkan satu sama lain. Dia tidak berdiri sendiri. Nah, hadis ini Pak, di mana Nabi membolehkan kita makan ketika mendengarkan azan, kata Imam Nawawi ditafsirkan dengan hadis lain riwayat Imam Muslim. Kalau kita menemukan hadis ini Pak, maka paham maksud hadis yang tadi saya sebutkan. Yaitu kata Nabi SAW, "Idza sami'tum adzana Bilalin fakulu washrabu hatta tasma'u adzana ibni ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajru." Kata Nabi SAW, jika kalian mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, maka teruslah makan dan minum sampai kalian mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Karena Abdullah bin Ummi Maktum tidak azan kecuali sudah masuk waktu subuh. Nah, berarti Pak, hadis yang pertama itu bolehnya kita makan dan minum pas azannya siapa? Azannya Bilal atau azannya Abdullah bin Ummi Maktum? Azannya Bilal. Nah, pertanyaannya lagi Pak, di negeri kita azan ada berapa untuk subuh? Dua apa satu? Cuma satu kan? Dan satu-satunya azan di negeri kita di waktu subuh ini Pak, kalau seandainya terjadi di zaman Nabi, azannya Bilal atau azannya Abdullah bin Ummi Maktum? Azannya Abdullah bin Ummi Maktum, bukan azannya Bilal. Jadi kalau ada orang Pak di Indonesia yang azannya cuma sekali, ketika dia lagi makan sahur tiba-tiba mendengarkan suara azan, lalu mengatakan kan Rasul masih membolehkan kita makan sahur ketika azan berkumandang. Saya katakan Pak, salah azan. Salah azan itu maksudnya salah azan yang di zaman Nabi itu azannya siapa? Bilal. Dan hari ini nggak ada di negeri kita. Di Mekah Madinah masih Pak ya. Di Mekah Madinah masih ada dua azan ini. Biasanya jedanya sekitar setengah jam. Ya, lah di negeri kita kan nggak ada Pak. Ya, nggak adanya bukan berarti nggak boleh Pak ya. Karena azan yang pertama ini sifatnya anjuran saja. Ya, sebab azan yang pertama itu fungsinya Pak untuk membangunkan orang sholat tahajud. Ya. Dan juga untuk membangunkan orang makan sahur. Tapi azan yang menunjukkan waktu sholat subuh sudah masuk itu dikumandangkan di zaman Nabi oleh Abdullah bin Maktum. Makanya Nabi juga mengatakan Pak dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, al-fajru fajron. Fajar itu ada dua. Yang dua-duanya ada azan. Ya, di zaman Nabi ada dua azan yang dua-duanya dikumandangkan pada dua waktu fajar. Yang pertama fajar kazib, yang kedua fajar shadiq. Fajar kazib itu Pak adalah cahaya matahari yang menipu. Istilah makanya disebut kazib. Kenapa menipu Pak? Karena fajar kazib ini dia munculnya cuma sekali dalam wujud cahaya yang memanjang ke ufuk timur. Lalu setelah dia muncul Pak, tiba-tiba hilang dan gelap kembali. Artinya masih di waktu malam. Nah, disitulah dikumandangkan azannya siapa? Bilal bin Rabah. Nah, ada fajar shadiq yang menunjukkan masuknya waktu subuh Pak. Ketika cahaya fajar muncul, dia tidak memanjang ke atas, tapi dia menyebar. Dan semakin lama semakin terang hingga terbit matahari. Nah, itu disitulah kita melaksanakan sholat subuh. Maka Nabi mengatakan fajar itu ada dua. Fajar yang pertama mengharamkan sholat, menghalalkan makan. Dan fajar yang kedua mengharamkan makan, menghalalkan sholat. Ya, maksudnya fajar pertama mengharamkan kita sholat, maksudnya belum masuk waktu sholat subuh, menghalalkan makan sahur. Dan fajar yang kedua mengharamkan kita makan karena sudah mulai berpuasa, menghalalkan kita sholat, maksudnya sudah masuk waktu subuh. Nah, maka sekali lagi kesimpulannya jemaah sekalian, kalau kita sudah mendengarkan azan subuh, sudah tidak boleh lagi kita makan dan minum ketika di bulan Ramadan. Maka Pak, ketika di tempat kita sudah tidak ada azan pertama yang di zaman Nabi itu ada, ulama kita mencari solusi Pak, agar banyak umat Islam terjaga dari kesalahan berpuasa. Nah, solusi ini kemudian disebut dengan imsak. Ya, ini hanya istilah saja Pak, nggak usah kita perdebatkan. Ya. Karena memperdebatkannya atau mempermasalahkannya adalah masalah itu sendiri. Kenapa saya katakan ini bukan masalah Pak? Karena istilah imsak ini secara substansi juga diajarkan oleh Nabi SAW.
Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ketika ditanya, "Kam kana miqdaru sahurin Nabi SAW wa salatihi subah?" Ya, berapa masa jeda Nabi Muhammad berhenti makan sahur sampai memulai sholat subuh? Maka kata Zaid bin Thabit, kurang lebih khamsina ayat, kurang lebih 50 ayat Al-Quran dibaca. Jadi Nabi Muhammad itu Pak sudah berhenti makan sahur menjelang azan subuh, 50 ayat Al-Quran dibaca. Kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, istilah yang kemudian menyebut Nabi Muhammad berhenti makan sahur 10 menit atau 50 ayat Al-Quran dibaca sebelum azan subuh inilah yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah imsak. Ya, walaupun bukan imsak sesungguhnya Pak, karena imsak sesungguhnya itu ketika azan subuh. Imsak itu artinya berpuasa. Ya, jadi makna imsak itu sebenarnya berpuasa itu sendiri Pak. Dalam arti kalau imsak 10 menit sebelum subuh ini kita masih boleh makan dan minum, tapi mulai berhati-hati ya. Makanya ada sebagian yang menyebutnya bukan imsak. Sebagian lagi menyebutnya dengan istilah ihtiyat, waktu yang perlu berhati-hati. Karena kalau misalnya nggak hati-hati, nah ini yang repot Pak. Misalnya gini, contoh kasus Pak ya, ada orang misalnya karena dia bangunnya agak kesiangan, walaupun belum subuh gitu ya, sekitar 2-3 menit sebelum adzan subuh Pak, nah dia sudah nyiapin tuh Pak di dapurnya nasi padang ya, untuk makan sahur gitu, lauknya lauk rendang ya. Pas mau dia kunyah Pak, rendangnya keras. Ya karena sudah semalaman Pak dingin gitu. Kan dia belinya sebelum maghrib atau setelah maghrib. Dimakannya nanti pas sahur gitu kan. Semalaman dingin itu Pak, keras. Pas dia kunyah ya karena saking kerasnya Pak, telan aja Pak. Pas mau dia telan adzan subuh berkumandang. Coba gimana? Sebagiannya masuk tenggorokan, sebagiannya masih di lidah. Nah maka orang yang dalam kondisi seperti ini Pak, bagaimana dia kemudian bersikap ya di tengah makan sahur tiba-tiba adzan subuh ini? Boleh nggak dia telan ya? Nah di sini Imam Nawawi memberi fatwa Pak. Imam Nawawi memberi fatwa yang beliau katakan kesepakatan ulama. Kata beliau, "Manittala alaihi al-fajru wa fihi ta'amun falyalfidhu." Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Muhadzab, barang siapa sudah sadar dan yakin waktu fajar sudah masuk, wa fihi ta'amun, di mulutnya ada makanan tersisa. Bukan di tangan Pak ya, di mulutnya. Maka kata Imam Nawawi, fal yalfidhu, wajib dimuntahkan. Fa ini batala'ahu ba'da ilmihi bil fajri batula saumuhu bila khilaf. Kalau kemudian setelah sadar waktu fajar masuk di mulutnya ada makanan masih terus dia telan, ini batala'ahu, masih terus dia telan, batula saumuhu, puasanya batal tanpa perselisihan para ulama dalam masalah ini. Nah maka ketika dalam kasus yang tadi saya sebutkan Pak, ada orang mau menelan rendang yang alot ya, tapi belum sampai masuk semuanya ke tenggorokan, wajib dia muntahkan. Tapi mubazir Ustadz gimana? Ya udah masukin kulkas, dimakan nanti buka puasa. Nah itu toh makanan dia sendiri bukan orang lain itu ya, jangan dikasih ke orang lain. Nah jadi artinya Pak, hati-hati kita ketika makan sahur. Makanya alhamdulillah Pak, ada istilah imsak ini membantu kita karena nanti kita bisa gosok gigi, ya kita bisa kumur-kumur, mungkin kita bisa yang junub bisa mandi janabah, ya yang mau mungkin sholat witir bisa sholat witir di waktu-waktu yang 10 menit ini tadi. Daripada Pak, ketika kita misalnya nggak sempat gosok gigi, di gigi kita masih ada sisa-sisa makanan. Nah ini kan kalau misalnya lagi sholat lagi Pak, ya. Lagi sholat kita sengaja menelannya, maka 2 ibadah sekaligus batal Pak, sholat dan puasanya. Coba ya. Nah, ini yang jadi masalah ini ya. Maka hati-hati dengan kondisi ini. Dan terakhir Pak, kita tutup dengan yang terakhir, kasus yang juga hampir harus kita hati-hati. Yaitu kalau tadi kan kita bicara sahur Pak ya. Nah, ini bicara di saat berbukanya. Ya, kalau yang pertama Pak, jangan sampai kita puasanya batal sebelum memulai puasa ya. Nah, yang kedua Pak, jangan sampai sudah capek-capek puasa batal di penghujungnya. Ini kan istilahnya kalau kata orang Pak, naas banget gitu. Udah capek-capek puasa batal di penghujungnya. Kapan itu terjadi Pak? Ketika kita dapati Pak, azan di masjid di sekitar kita beda-beda. Nah, di sini di daerah di Bintara ini Pak, berapa masjid yang terdengar? Banyak kan? Nah, kira-kira kalau nanti di bulan Ramadan Pak, azannya sama atau berbeda? Beda kan? Nah, yang jadi pertanyaan Pak, mana yang kita jadikan standar? Ya, dan saya ingin katakan Pak, kalau kita mengambil sikap memudahkan diri, berpotensi puasa kita batal. Kadang ada orang punya sikap kayak gini Pak, sahur pakai azan yang paling lambat, buka puasa paling cepat.
Ah, ini puasanya saya khawatir batal ini, Pak, ya. Ya, sahurnya ngambil azan yang paling lambat, berarti dia bisa berpotensi batal sebelum memulai puasa. Ya, buka puasanya mencari yang paling cepat, berpotensi puasanya batal setelah capek dia berpuasa. Karena gini Pak, dalam bab ibadah, para ulama menganjurkan kita untuk melakukan ihtiyat, mengambil sikap kehati-hatian. Ya, apa salahnya kita nunggu 1 menit 2 menit untuk sampai pada masa yakin bahwa sudah masuk maghrib, daripada kita ragu, rupanya berpotensi puasanya batal. Nah, tapi yang jadi masalah Pak, kalau kemudian terjadi perbedaan azan antara masjid, ya tadi saya katakan, ya untuk kehati-hatian kalau di waktu maghrib ambillah yang paling belakang gitu. Tapi dengan catatan juga, wahai para muazzin, kata Nabi SAW, al muadzinu mu'tamanun. Kata Nabi SAW, muazzin itu membawa amanah. Ya, jangan menjadi sebab gara-gara salah azan di waktu maghrib sekitarnya pada batal puasanya gara-gara dia. Nah, ini ada apa sih? Nah, ini hati-hati Pak. Nanti makanya pastikan memang sudah masuk maghrib. Ini saya bukan berarti, tapi muazin itu pahalanya besar Pak ya. Hanya saja tadi dia punya amanah yang dijaga, harus tetap pada waktunya. Dan yang terakhir Pak, tadi kita bicara azan. Sekarang Pak, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah dengan media HP, gadget ya. Di televisi juga ada azan biasanya waktu maghrib, di HP kita juga ada aplikasi azan. Nah, ini mana yang kita gunakan sebagai standar Pak? Selain adanya aplikasi, ada masjid juga yang menggunakan azan. Ada sebagian ulama kontemporer Pak, saya lupa siapa namanya ya, ada di dalam satu website namanya islamweb.net. Ditanya oleh seseorang, ini website di Timur Tengah sana, ya Syekh, ini kami dimudahkan kita, atau biasanya di masyarakat kita menggunakan standar televisi atau azan di HP untuk memulai buka puasa. Apakah itu dibolehkan? Ya. Karena bisa jadi Pak, di beberapa negara mungkin azan tidak terdengar, misalnya negara minoritas gitu kan. Nah, mereka akhirnya pakai aplikasi gitu ya. Nah, apakah itu bisa menjadi dasar untuk kita berbuka puasa ya? Atau kalau misalnya Pak seandainya terjadi perbedaan antara azan di HP dengan azan di masjid, nah mana yang kita jadikan sebagai standar? Tapi dengan catatan Pak ya, kalau azan televisi setempat, jangan pakai azan yang di Papua Pak ya. Nah, itu mah jam 5 udah azan di sana. Artinya di daerah setempat. Maka dalam masalah ini Pak, ada sebagai ulama kontemporer yang tadi ditanya dalam website ini menjawab, bisa jadi yang lebih valid hari ini adalah aplikasi di gadget. Ya kalau ingin lebih valid Pak, kita datang ke pantai, lihat matahari gitu ya. Tapi kan nggak semua orang bisa melakukan itu gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya hanya berpandukan kepada media, yang lebih valid hari ini bisa jadi aplikasi HP. Beberapa alasan mengatakan Pak, kenapa aplikasi lebih valid ya? Yang pertama Pak, alasannya adalah karena muazin di masjid juga pakai aplikasi. Coba muazin di masjid kalau mau azan apakah naik ke atas Pak ngelihat matahari? Atau lihat jam juga ya, kan sama-sama pakai aplikasi kan. Nah, berarti kalau kita di rumah juga pakai aplikasi, ya berarti sumbernya sama ya. Nah, maka ini dibolehkan. Yang kedua Pak, ada kemungkinan masjid-masjid ketika azan berkumandang sang muazinnya melakukan kesalahan, human error ya. Apalagi ketika bulan Ramadan Pak, bisa jadi bukan kesalahan ya. Kenapa? Karena ketika dia mau azan maghrib, tentu kan dia nggak azan dulu Pak, dia buka puasa dulu kan. Nah, kita di rumah nungguin azan. Dia di masjid buka puasa, masih mending kalau buka puasanya 1-2 teguk air Pak, makan kolak coba. Nah, ini jadi kita yang di rumah terzolimi, terzolimi karena muazzinnya lebih duluan ya. Kalau kita misalnya buka puasa di masjid bersama-sama kan kita bisa tahu Pak ya, ini muazzin akan bilang ya kita sudah masuk waktu maghrib, silakan buka puasa. Dia buka puasa dulu gitu kan. Itu kan masjid. Lah di rumah siapa yang tahu kalau sudah maghrib tuh. Nah, maka dalam hal ini Pak, termasuk ibu-ibu nih ya, kalau sholat di rumah Bu, kalau sholat di rumah misalnya karena ada suatu hajat, wah di HP sudah masuk waktu sholat isya misalnya, tapi kok di masjid belum azan, karena biasanya kadang-kadang Pak di masjid itu antara maghrib sampai isya kan ada pengajian gitu ya. Nah, gara-gara ada pengajian itu kadang molor itu azan isyanya. Nah, maka ibu-ibu yang misalnya punya hajat mau mempercepat sholat isyanya, ya silakan sholat meskipun tidak mendengar azan ya, karena syarat masuk waktu sholat adalah bukan azan tapi masuk waktu, sebagaimana berbuka puasa juga syaratnya masuk waktu. Nah, jadi maka kesimpulannya ya muazin kalau bisa tepat waktu, tapi kalau misalnya ada perbedaan kita boleh berpandukan kepada gadget kita, tapi jujur menyetel gadgetnya Pak ya. Jangan malah
apa dimajuin. Kalau itu mah itu sama orang yang apa namanya beribadah tapi dia apa namanya berkhianat dengan ibadahnya ya. Seperti orang yang ketika puasa dia berkumur-kumur masuk tiga hirupan, keluar cuma satu hirupan. Allah Maha tahu. Nah, jadi begitu juga kita nyetel waktu, Allah Maha tahu. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya Mas kalian. Mungkin udah masuk waktu syuruk ya. Oh, udah lewat lebih. Mungkin kita cukupkan. Cukup atau ada yang mau tanya, Pak? Hah? Satu aja ya sekali. Misalnya seperti berantem, marah, caci maki, gosip juga termasuk membatalkan puasa apa enggak? Ya. Marah, gosip, berantem, gibahin orang, Pak, bisa puasanya batal kalau saat gibahin sambil ngemil, Pak. Atau sambil ngerokok misalnya, Pak, ya. Dia sambil ngomongin orang sambil ngerokok, Pak. Batal puasanya. Bukan karena ngomongin, tapi karena ngerokok. Tapi, Pak, bermaksiat dengan lisan, ya, bermaksiat dengan lisan ataupun maksiat lain, Pak, dengan mata dan seterusnya. Kalau dia tidak makan dan minum dan semacamnya, Pak, tidak membatalkan puasa, tapi berpotensi membatalkan pahala puasa. Ya, jadi puasanya nggak batal, tapi pahalanya yang dikhawatirkan batal. Karena Nabi mengatakan dalam hadis, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amal bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Kata Nabi SAW, barang siapa ketika puasanya dia tidak menjaga lisannya dari kata-kata dusta atau dari maksiat lisannya, maka Allah tidak berhajat kepada lapar dan hausnya. Maksudnya Allah tidak berkenan memberikan pahala kepada puasanya atas sebab dia berbuat maksiat. Tapi ini dengan catatan juga, Pak, maksiat yang kita malah enjoy dan membiarkannya. Ya, dari sejak sahur sampai buka puasa gibahin aja dia. Nah, itu ada nggak kayak gitu, Pak? Ya. Apalagi, Pak, yang jadi masalah kadang gibahnya dilakukan di masjid menjelang buka puasa. Waliyadzubillah. Udah gibahnya membatalkan pahala puasa di masjid lagi gitu, Pak. Ya. Nah, maka dalam hal ini pahala puasanya tetap sah, tapi pahalanya yang sia-sia, waliyadzubillah. Tapi apakah dia wajib mengqadha? Jawabannya tidak, Pak, karena puasanya sah. Jadi mirip seperti orang, Pak, sholat dari takbir sampai salam riya. Ya, dari takbir sampai salam, Pak, sholatnya riya. Atau dari takbir sampai salam, Pak, dia sholat ngikutin orang jamaah rukuk sujud, tapi dari takbir sampai salam, Pak, yang ada di kepalanya mikirin apa namanya omset usaha dia. Khusyuk nggak orangnya sholatnya? Dapat nggak pahalanya? Hah? Dapat nggak? Atau misalnya gini, Pak, ada orang ketika puasa Ramadan dia gibahin orang lain, tapi gibahnya tidak 12 jam full. Gibahnya cuma di awal atau di tengah atau di akhir. Ya, di sela-sela itu ya dia ibadah dan seterusnya, Pak. Maka pahalanya dapat nggak puasanya, Pak? Hah? Nah, jawabannya jemaah sekalian, tanya kepada yang memberi pahala. Itu urusan Allah. Tapi bisa berpotensi pahalanya menjadi sia-sia. Potensi ya, potensi itu bukan berarti pasti, Pak. Ya, potensi itu artinya berpotensi Allah tidak mau memberikan pahala berdasarkan informasi dari Nabi. Tapi kalau kemudian apakah 100%, wallahu a'lam. Nah, jadi sekali lagi tidak membatalkan puasa, tapi berpotensi membatalkan pahala puasa. Ya. Baik, ya. Dalam mulai puasa Ramadan ikut Muhammadiyah yang makan hisab atau Nah, dulu, saya singkat aja, Pak. Gini, Pak. Pertama, Pak, saya pribadi bukan ahli dalam bidang penetapan ilmu falak awal bulan. Ya, artinya, dan saya pikir, Pak, wallahualam ya, saya bukan berarti menjas ya, tapi kemungkinan, Pak, kebanyakan masyarakat Muslim juga tidak menguasai ilmu-ilmu kayak gitu kan. Maka dalam posisi ini, Pak, sesungguhnya kita muqallid, hanya ikut kepada pandangan para ulama dan hasil mereka. Ya, jadi kita pun tidak usah kemudian juga kalau memang bukan ahlinya juga ikut nimbrung dalam perdebatan itu. Ya, kecuali kalau hanya ingin nambah wawasan, silakan saja. Tapi, Pak, kalau kemudian kita mendapati situasi misalnya Ramadan dan Idul Fitrinya berbeda, tahun ini kemungkinan awal Ramadannya sama, Pak, tapi Idul Fitrinya nanti kemungkinan berbeda ya. Kalau di kalender itu hari Senin, kalau Muhammadiyah kalau nggak salah Muhammadiyah sudah menyampaikan hari Ahad atau ada revisi ya, wallahualam ya. Jadi kalau seandainya terjadi perbedaan, Pak, kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah dan para ulama dua, Pak. Rasulullah mengatakan, sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yuftirun nas.
Kata Nabi SAW, berpuasalah kamu ketika kebanyakan orang berpuasa, dan berlebaranlah kamu ketika orang banyak berlebaran. Artinya apa yang kita pakai standarnya untuk kita berpuasa dan berlebaran nantinya? Ikutilah yang diambil oleh mayoritas orang yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, ini apa kaidahnya? Dan Nabi mengatakan, dan para ulama juga mengatakan, Pak, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah melerai perdebatan. Artinya pemerintah kita, Pak, itu bisa menjadi panduan ketika masyarakat berbeda. Walaupun pemerintahnya zalim, Pak, walaupun Indonesia gelap, itu urusan lain. Selama mereka masih mau ngurusin agama kita, Pak, kita wajib taat. Ya, dan mereka mau ngurusin, Ramadan masih ngurusin gitu ya, walaupun pakai uang pajak kita juga. Ya nggak apa-apa ya. Maka dalam hal ini kalau saya pribadi, Pak, saya tidak mau terlalu terlibat dalam perdebatan hisab, kemudian ru'yah dan semacamnya. Ya kita ikuti saja hasil dari keputusan pemerintah. Tapi yang jadi masalah, Pak, saya tutup dengan satu tambahan nih, Pak ya. Yang jadi masalah begini, Pak. Rupanya kita tinggal di masyarakat yang tidak ikut pemerintah, misalnya, Pak ya. Misalnya kita di Jogja, Pak. Di Jogja kan rata-rata Muhammadiyah, ya. Dan otomatis kan tadi kaidahnya ikutilah apa yang diamalkan oleh mayoritas. Nah, yang jadi masalah begini, Pak. Puasanya ikut Muhammadiyah karena kita tinggal di sana, tapi mudiknya, Pak, ke Bekasi. Nah, gimana, Pak? Misalnya puasanya ikut Muhammadiyah, tapi pas kita mudik ke rumah keluarga kita, misalnya di Bekasi, rupanya lebarannya tidak sama seperti Muhammadiyah. Gimana, Pak? Hah? Maka dalam hal ini, Pak, tetap konsisten dengan pilihan pertama kita. Tapi Ustadz, saya kan mau sholat id, ikut Muhammadiyah, nggak ada yang sholat di sekitar saya. Nah, terus gimana? Maka dalam hal ini, Pak, karena dia sudah dari awal ikut pandangan satu pendapat, dia harus konsisten dengan pendapat itu. Nggak boleh misalnya dia puasanya mencari yang terlambat, lebarannya yang paling cepat, ya nggak boleh. Ya. Harus mengambil salah satu di antara pendapat itu, ya. Dan dia harus konsisten dari awal sampai akhir. Maka ketika dia nanti ketika mau berlebaran, Pak, rupanya tidak sama dengan yang ada di tempat dia, hari di mana dia yakin itu sudah Idul Fitri, haram dia puasa, meskipun dia belum sholat id. Nah, adapun besoknya dia bisa sholat id bersama masyarakat dengan niat mengkodok sholat id kemarin. Kodok, jatuhnya dia kodok sholat id. Ya, tapi hari di mana dia yakin bahwa itu adalah hari lebaran tidak boleh puasa. Namun jangan memprovokasi masyarakat. Ya, dia pilihan pribadi saja gitu. Jangan dia takbiran sendiri di rumahnya misalnya. Nah, ini pasang speaker ya, nggak boleh juga, Pak. Itu namanya memprovokasi, menimbulkan kegaduhan ya. Nah, jadi pilihan tetap boleh dia ambil secara pribadi ya, karena dia dari awal memang ikut Muhammadiyah misalnya itu. Tapi intinya, Pak, kalau saya pribadi lebih cenderung ikut pendapat yang diputuskan oleh pemerintah. Nah, itu insya Allah lebih aman. Kalaupun pemerintah kita salah, Pak, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, bermanfaat, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih langsung pamit, Pak ya? Langsung pamit. Oke. Oh, buru-buru ya? Langsung pamit, Pak. Mau berangkat? Ya.